Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan ketiga dan keempat ya. Saya jadikan satu materi karena materi ini tidak selesai dalam satu pertemuan. Jadi pada materi ini kita akan belajar tentang ekologi mikroorganisme. Oke, untuk ekologi mikroorganisme, jadi kita akan belajar tentang bagaimana sih hubungan mikroorganisme dengan lingkungannya. Gitu ya, baik mikroorganisme yang akan mempengaruhi lingkungan ataupun lingkungan yang akan mempengaruhi mikroorganisme. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme itu akan dibagi menjadi dua, ada faktor intrinsik, ada faktor ekstrinsik. Jadi kalau faktor intrinsik adalah faktor dari dalam tubuh si mikroorganisme itu sendiri, sedangkan kalau faktor ekstrinsik itu adalah pengaruh faktor dari luar. Kalau kita lihat intrinsik itu diantaranya ada pH, ada moisture content, ada potensial oksidasi reduksi, ada kandungan nutrisi, ada kandungan antimikroba dan struktur biologi dan segala macamnya. Kalau untuk ekstrinsik itu sendiri ada namanya temperatur atau suhu, kelembapan relatif lingkungan atau RH, terus ada konsentrasi gas di lingkungan dan segala macamnya. Kita membahas pH yang pertama. Mikroorganisme atau mikroba biasanya tumbuh secara baik pada rentan pH tertentu gitu ya. Bakteri tumbuh baik pada rentan pH 4-8 atau bisa dikatakan pH normal. Sedangkan ragi atau jenis masuk ke dalam khamir gitu ya. Masuk jenis jamur itu bisa hidup baik pada rentan pH 3-6, kondisi yang sedikit asam. Terus ada yang jenisnya fungi eukariot itu pada pH 6,5-7,5. Terus rentan pH intrasel biasanya lebih sempit ya, contohnya bakteri E. coli tumbuh pada rentan pH 6,5-8. Dan seterusnya. pH yang berbeda ini dapat disebabkan karena proses metabolisme yang terjadi di dalam sel, misalnya akumulasi produk metabolisme yang asam atau basa sesuai kebutuhan dari pertumbuhannya. Lalu, cara apa aja yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan pH pertumbuhan mikroorganisme? Contohnya adalah kalau dia jenisnya adalah jenis asam, kita bisa melakukan kondisi disesuaikan pH-nya menjadi pH asam dengan cara penambahan larutan. Ya, kalau misalnya asam, kalau misalnya dia hidup baik pada kondisi lingkungan asam, ya tambahkan larutan asam atau seperti HCl. Kalau misalnya dia basah, ya tambah larutan HCl seperti NaOH. Nah, penambahan larutan asam lemah atau basa lemah ini misalnya NH4OH sekaligus sebagai sumber nitrogen. Sumber nitrogen organik seperti urea juga dapat digunakan. Jadi intinya adalah penyesuaian pH ini dilakukan sesuai dengan kondisi kebutuhan mikroorganisme itu sendiri. Selain dia menjadi penyeimbang pH-nya, juga bisa menjadi sumber substrat atau makanan dari mikroorganisme itu sendiri. Gitu ya. Nah, tapi ada beberapa PR-nya. Kalau misalnya kita pakai larutan baper atau fosfat, itu bisa digunakan tapi terlalu mahal. Jadi ada dalam keterbatasan dari segi mahal. Makanya kalau misalnya kita bisa sesuaikan pada kondisi alami, jadi kalau kita mau menumbuhkan mikroorganisme yang sifatnya asam dan kondisinya bisa secara alamiah kita lakukan asam, itu lebih baik. Karena yang namanya kalau kita bicara tentang industri, maka kita akan bicara tentang profit. Untuk potensial oksidasi dan reduksi, jadi mikroorganisme itu punya derajat sensitivitas tersendiri atau tertentu terhadap potensial oksidasi dan reduksi dari media pertumbuhannya. Jadi kalau yang kita tahu, reduksi itu adalah penambahan elektron gitu ya dari sebuah molekul atau atom atau ion, sedangkan oksidasi itu sendiri adalah pelepasan elektron. Nah, kalau nanti jelasnya akan saya sampaikan di slide berikutnya gitu ya. Untuk potensial oksidasi reduksi ini sendiri dari suatu substrat adalah nilai kemudahan substrat tersebut dalam mengeluarkan atau memperoleh elektron. Ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan si mikroorganisme itu sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal ya, jika suatu senyawa kehilangan elektron maka dikatakan teroksidasi. Seperti
Seperti contohnya nih, oksidasi yang terjadi pada bilangan logam Cu menjadi Cu kehilangan 1 elektron, maka dia teroksidasi. Atau ada pula yang dinyatakan dengan penambahan oksigen. Nih, seperti yang contoh pada 2Cu ditambah O2 oksigen menjadi 2CuO dan seterusnya. Jika suatu senyawa yang mudah melepas elektron, maka disebut sebagai senyawa produksi. Sedangkan yang mudah menangkap elektron akan disebut dengan senyawa pengoksidasi yang baik. Nah, ketika elektron dipindahkan dari suatu senyawa ke senyawa lain, perbedaan EH atau potensial ini terjadi di antara kedua senyawa tersebut, gitu ya. Kita akan lihat lebih jelas pada slide berikutnya. Potensial dari oksidasi dan reduksi suatu sistem itu disimbolkan dengan EH. Mikroba aerob yang butuh oksigen itu memerlukan EH yang positif untuk bisa beroksidasi. Nah, untuk pertumbuhan, sedangkan si mikroba anaerob itu memerlukan EH negatif. Beberapa bakteri biasanya memerlukan kondisi reduksi untuk permulaan dia tumbuh, yaitu EH sekitar minus 200 mP ya. Misalnya contohnya Clostridium, sedangkan yang lain ada yang perlu positif. Misalnya Bacillus. Nah, mikroba yang tumbuh di bawah kondisi reduksi disebut dengan mikroaerofil. Contohnya ada Lactobacillus, Streptococcus, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke potensial oksidasi dan reduksi ini mempengaruhi dari pola hidup atau pola pertumbuhan dari jenis-jenis mikroorganisme. Berikutnya adalah kandungan nutrisi dari mikroorganisme atau kandungan nutrisi yang ada di alam juga yang akan mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Ada di antaranya yang paling pertama ya, itu adalah air, terus sumber energi karbon, ada sumber nitrogen, ada mineral, ada vitamin, dan faktor pertumbuhan lain. Ini akan memberikan nutrisi tersendiri bagi pertumbuhan mikroorganisme. Baik ini memang sudah ada dari struktur sel si mikroorganisme, apapun ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lalu berikutnya ada kandungan antimikroba, gitu ya. Obat dan bahan obat, zat aktif atau pengawet. Nah, makanan itu adalah stabilitas makanan yang tahan terhadap pertumbuhan mikroba. Salah satunya apabila di dalam makanan tersebut mengandung senyawa yang bersifat antimikroba. Misalnya, kita makan ada kandungan asam benzoatnya. Dalam buah raspberry ya, kan ada kuat tuh kandungan asam benzoatnya. Sehingga si mikroorganisme susah untuk tumbuh karena sifatnya adalah antimikroba. Yang namanya antimikroba adalah hal yang tidak disukai mikroba atau mikroorganisme. Hadirnya si antimikroba mengancam pertumbuhan atau kehidupan dari mikroorganisme. Nah, ini bahkan banyak sekali penelitiannya karena untuk pengendalian mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Misalnya, kalau misal kita lihat ya, ada yang namanya contoh penelitian yang dilakukan dulu 2014 kalau di Jakarta ada namanya wilayah Bintaro. Kenapa Bintaro? Karena di sekeliling jalannya ditumbuhi dengan tanaman Bintaro. Bintaro ini buahnya seperti apel kalau sudah seperti apel ya secara luar, tapi kalau dalamnya tidak, dia seperti biji sawit malah kalau misalnya dilihat dari dalamnya ada mesokap dan segala macamnya. Nah, pada tanaman Bintaro ini ternyata kan buahnya banyak nih. Kalau misalnya dia sudah matang kan merah. Jadi kalau kita lewat di sekitaran jalan Bintaro itu kanan kirinya tuh buahnya merah-merah sekali gitu ya. Tapi tidak ada pemanfaatannya. Bahkan buah itu sampai jatuh sendiri ke bawah tidak ada serangga ataupun mikroorganisme pengurai yang menguraikan dari si buah Bintaro itu. Karena ternyata pas diuji secara lab ada kandungan yang namanya antimikroba di dalam buah Bintaro tersebut. Sehingga memang mikroorganisme tidak bisa mengurai atau merombak buahnya. Untuk struktur biologinya, jadi pada beberapa bahan alam, misalnya bijian atau tanaman, strukturnya dapat mencegah masuknya mikroorganisme atau mikroba ke dalam makanan. Misalnya, ada kulit buahnya nanti masuk ke dalam daging buah ternyata ada biji kan strukturnya lebih keras dari daging buah ya, dan di lapisan biji biasanya ada lapisan kernel lagi. Nah, semakin banyak lapisan ini akan mempersulit
si mikroorganisme untuk mengurainya. Jadi gini, contohnya lagi, kita punya telur nih. Telur pada kondisi ruang kita simpan juga bisa tahan lama ya, seminggu 2 minggu. Karena ada lapisan cangkang yang sulit untuk ditembus si mikroorganisme. Nah, coba kalau kita bedakan, kita menyimpan telur yang masih lengkap dengan cangkang dan telur yang sudah kita buka. Pasti yang telur sudah kita buka akan mudah sekali untuk dikontaminasi atau ditumbuhi mikroorganisme. Selanjutnya kita akan bahas tentang faktor ekstrinsik, faktor yang dari luar atau dari lingkungan luar tubuh si mikroorganisme ya. Ada yang namanya temperatur lingkungan atau suhu, kelembapan relatif, dan ada keberadaan gas. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang kelembapan relatif atau RH. Ada hubungannya antara RH dan suhu atau temperatur. Jadi untuk menjaga suatu produk tidak ditumbuh mikroba, biasanya RH lingkungan harus dibuat berlawanan dengan temperatur. Jadi kalau contohnya kita buat temperaturnya tinggi nih, RH-nya harus rendah. Atau demikian juga untuk sebaliknya. Jadi kalau kita lihat kulkas kan dingin nih. Tapi dingin nggak lembab. Kita bedakan ya, kulkas itu dia dingin tapi tidak lembab. Temperaturnya kan rendah kalau kulkas. RH-nya harus dibuat tinggi. Jadi aliran udara dinginnya harus cepat tuh. Jadi makanya kenapa kalau fenomena mudahnya kita lihat, kita taruh wortel. Kita taruh wortel di dalam kulkas. Dia tidak busuk, tapi dia mengkerut. Yang menandakan dia disimpan pada kondisi dingin, tetapi aliran udaranya atau kelembapannya rendah. Gitu ya. Kalau dia kelembapannya tinggi juga, maka si wortel harusnya membusuk. Gitu ya. Lalu ada keberadaan gas. Contohnya gas karbon dioksida. Membantu mengurangi tumbuhnya mikroorganisme atau mikroba. Karena mikroba biasanya tidak bisa tumbuh pada kondisi ada karbon dioksida tinggi. Karena kenapa? Karena nanti hasil perombakan dia sendiri aja dia akan menghasilkan CO2. Sama kayak kita manusia, kita menapas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Kalau kita ada di lingkungan yang tinggi CO2-nya, kita pun tidak akan bisa hidup dengan baik kan? Bahkan bisa sifatnya keracunan dan mati. Konsentrasi CO2 lebih dari 10% saja itu dapat digunakan untuk menghalangi kerusakan oleh mikroorganisme. Misalnya, kalau kita pakai dry ash, yaitu pakai CO2 padat atau pakai ozon O3, itu gunanya untuk meminimalkan atau mencegah tumbuhnya mikroorganisme. Oke, untuk temperatur lingkungan atau untuk suhu, seperti yang kita sudah sampaikan di pertemuan pertama ya, ada klasifikasinya, mikroorganisme tergolong termofil, mesofil, atau psikofil. Ada juga di sini kita bahas sedikit psikotrop, gitu ya. Itu maksudnya adalah fakultatif psikofil. Jadi suhu minimumnya, suhu optimumnya, dan suhu maksimumnya. Pengaruh temperatur terhadap mikroorganisme itu sendiri adalah untuk beberapa keperluan ya, keperluan produksi, analisis, ataupun sterilisasi. Jadi kalau untuk keperluan produksi, temperatur lingkungan perlu disesuaikan dengan kebutuhan optimum pertumbuhan mikroorganisme. Tujuannya untuk apa? Biar mikroorganismenya mau tumbuh atau tidak tumbuh nih. Intinya adalah pemudahan pengendalian. Apakah kita mau menumbuhkan ataukah kita tidak mau menumbuhkan. Untuk keperluan analisis, temperatur inkubasinya selama analisis harus disesuaikan dengan temperatur optimum pertumbuhan mikroba uji. Terus untuk kebutuhan sterilisasi, temperatur pemanasan untuk membunuh mikroorganisme dihitung berdasarkan beberapa pertimbangan. Gitu ya. Intinya adalah kita harus sesuaikan, kalau kita mau buat mikroorganismenya tumbuh, maka kita harus sesuaikan ekologi atau ke lingkungannya sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik dari mikroorganisme yang mau kita tumbuhkan. Tapi kalau kita tidak mengharapkan dia tumbuh, maka buat kondisi lingkungannya berlawanan dengan yang mikroorganisme inginkan.